saya ingin sampaikan satu subjek yang penting sekali. Tetapi subjek ini beresiko. Tidak beresiko pada saudara, beresiko pada saya pribadi. Tapi kalau saya tutup terus akan hal yang satu ini, yang saya ingin sampaikan, yang saya tahu Tuhan taruhkan dalam hati saya tidak menyampaikan kebenaran yang utuh kepada saudara. Sehingga akibatnya saudara akan mengalami hambatan dalam satu hal ini, dan mungkin ini merupakan hambatan yang paling berat yang selama ini saudara hadapi. Tapi sebaliknya nanti Anda akan tahu mengapa saya berkata beresiko kepada saya. Tapi kalau saya tutupi, saya sampaikan maaf, ya resikonya ada pada yang menyampaikan. Saudara bisa punya interpretasi tertentu dalam pikiran saudara, tapi itu wajar karena itu manusia. Hanya saya ingin saudara hadapkan pikiran dan hati yang negatif yang muncul, kalau muncul di hadapan Tuhan. Saudara siap? Saya nggak punya pilihan, sebab saudara jemaat dan saya tidak punya pilihan kecuali menyampaikan apa adanya. Kebenaran yang saya tahu Tuhan ingin semua kita mengerti akan hal ini. Hari Kamis yang lalu ada pertanyaan yang saya sempat jawab sebagian. Istri saya sendiri melihat bahwa ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan dia mengajukan pertanyaan begini, mengapa selalu ketika ada hamba Tuhan yang hidupnya diurapi dan buah hidupnya begitu kuat, datang di gereja kita, ketika dia pulang, maka kasih karunia Allah yang ada padanya tidak ikut pulang. Sebagian itu menetap di tengah-tengah kita. Nah, kalau Anda jeli melihat, sebenarnya Anda bisa perhatikan dari sejak John Bevere misalnya ya. Pertama kali ketika baptisan air diadakan melibatkan hamba Tuhan ini, dia datang dengan keluarganya, kalau Anda masih ingat beberapa tahun yang lalu. Dan anak sulungnya itu juga dibaptis bersama-sama, kami baptiskan di belakang ini. Dan saya ajak dia untuk ikut membaptiskan bersama-sama dengan saya. Dan kami mengalami akan sesuatu yang ajaib sekali, dan sampai hari ini kita masih bisa dan terus menikmatinya. Saya melihat untuk pertama kalinya orang dibaptis, dimasukkan dalam air, ketika keluar sudah slain in the spirit. Sudah nggak bisa berdiri, ngambang di air. Sejak itu kita siapkan tandu untuk kasus seperti itu, dan selalu terjadi dalam setiap baptisan. Saudara yang sempat menyaksikan waktu kita baptis sekitar 73 orang di tempat tinggal, dekat tempat tinggal saya, Anda melihat kuasa Allah dinyatakan begitu hebat. Setiap kali baptisan diadakan itu terjadi seperti itu. Kapan itu dimulai? Sejak John Bevere adakan itu di tengah-tengah kita. Tentu masih segar dalam ingatan kita seperti Februari yang lalu Uf Ekman memberkati kita. Dan saya belajar satu hal dari pribadi ini, keberaniannya yang dari Allah itu luar biasa. Entah disadari atau tidak, tiba-tiba kita jadi orang-orang yang berani. Jadi apa yang ditinggalkan itu menetap pada kita. Lihat Bill Wilson contohnya. Datang memberkati, dia pulang, apa yang jadi bagian dari hidupnya kita nikmati sampai hari ini. Kong Hee misalnya, sejak waktu hamba Tuhan ini datang, lihat bahwa setiap minggu selalu ada jiwa baru yang dibawa kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah mundur kembali kepada Tuhan, tidak peduli khotbahnya apa di gereja, tapi tarikan untuk orang datang ke Tuhan begitu kuat. Saudara tahu itu. Dalam beberapa waktu terakhir ini, kita melihat fakta yang ada. Dan itu yang membuat baptisan air kita sebetulnya hanya sekitar mungkin 15 orang tadinya. Sampai terakhir minggu lalu,
kita baptis 35 orang, harusnya 39 orang, yang 4 berhalangan, tapi akan ikut gelombang berikutnya. Jadi sekian puluh orang itu ditambahkan dalam 1 bulan terakhir. Bukankah itu Tuhan? Ibu Indri misalnya, dengan kekhususannya menghardik sampai kepada taplak-taplak yang kita pakai. Tapi Anda perhatikan bahwa apa yang hamba Tuhan ini ajarkan itu bukan sesuatu yang hilang. Dia mengajar cukup kuat soal perjodohan, soal pacaran, kekudusan. Saya rasa kalau Anda mau jujur melihat di tengah-tengah kita tidak ada orang tren pacaran-pacaran. Keter ada ya, Victor ya. Tapi lihat bahwa nggak tempat untuk orang cari jodoh dan lihat sana lihat sini. Diajar untuk takut akan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk itu, karena kita melakukannya dalam ketaatan dan bukan tanpa diperintahkan, diharuskan. Nggak pakai begitu. Itu lahir sendiri. Dan semua terjadi oleh karena apa yang mereka miliki ternyata tinggal tetap di tengah-tengah kita. Bukankah itu ajaib, saudara? Yang paling frustrasi adalah kalau mereka pulang dan karunianya pulang. Saya ingin melihat orang-orang mengalami mujizat. Ini saudara siap-siap bawa orang sakit, khususnya yang belum percaya Yesus, supaya diselamatkan lahir batinnya, saudara. Amen. Itu ajaib sekali. Kalau kita bisa bertahan dan bahkan lebih lagi dari apa yang ada pada sekarang ini, kita akan dibangun dengan baik, saudara. Saya tahu tidak ada gereja sempurna, tidak ada manusia sempurna. Yang sempurna hanya Yesus. Tapi toh kita harus menyadari kita perlu dibangun. Mengapa bisa begitu, saudara? Dan ini yang saya mau buka. Dan kalau saya cerita, saya tentu tidak akan cerita utuh seluruhnya. Tapi kalau saya sampaikan ini sudah mulai membuka akan dapur kita yang sebenarnya. Jadi itu beresiko. Sekaligus menyiapkan saudara, karena Anda harus siap untuk kalau ada orang mau buka dapurnya, Anda mesti siap dong, ya kan? Saudara datang ke restoran, kan tidak pengen lihat dapurnya, ada yang kepingin, saya nggak tahu kenapa. Tapi sebetulnya dapur itu tempat yang tidak sebersih, banyak orang berkata, yang di luar. Tapi saya mau buka bahwa dapur kita bersih, saudara. Seperti yang sudah kita kerjakan beberapa tahun terakhir, kami akan menyampaikan laporan keuangan gereja. Jadi saudara mesti siap melihat angka, tidak shock lalu pulang malah linglung. Kenapa? Lihat angka-angka bingung. Jangan bingung, saudara. Lihatlah Tuhan. Dan saya ingin Anda siap. Dan itu perlu anugerah untuk siap melihat angka. Kami diskus cukup dalam laporan keuangan yang ada. Sebab di tengah-tengah katanya krisis moneter begini, saudara. Rasanya ingin sekali itu angka kita simpan. Tapi kita ini keluarga, setahun sekali, saudara, perlu mengerti seberapa Tuhan memberkati kita. Ya Anda boleh menebak-nebak lah. Siapa tahu saya bermurah hati keceplosan ngomong, entahlah. Nah, apa yang membuat semua ini terjadi? Sebab dalam skala besar kita melihat dalam skala gereja seperti itu, kebenarannya sama kalau diterapkan dalam skala pribadi kita. Itu yang kita harus mengerti. Kebenaran itu diterapkan dalam skala kecil atau skala besar sama saja. Diterapkan oleh si A atau si B, asal dua-duanya anak Tuhan, kebenaran itu berlaku sama. Nah, kalau nanti saya sampaikan kebenaran ini, Anda bisa tangkap kebenarannya. Di dalam skalamu sendiri, engkau siap sampai di bawah Tuhan ke situ, saudara akan menikmati anugerah yang sama. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Salah satu faktor, channelnya, salurannya, mengapa anugerah itu bisa turun dan tetap di tengah-tengah kita. Channelnya itu yang namanya korban kita, persembahan kita,
tanda petik uang kita, tidak selalu uang. Saya perhatikan begini, ternyata yang namanya uang itu sungguh-sungguh saluran yang luar biasa, baik ke arah yang positif tapi juga ke arah yang negatif. Yeskiel 18, bahwa kita tidak boleh menerima riba atau bunga uang. Dan Tuhan berkata, kalau kita termasuk golongan itu, Alkitab berkata, mereka pasti mati. Sedangkan orang yang berani menolak riba atau bunga uang, Alkitab berkata, pasti mereka itu hidup. Mengapa? Ada bagian-bagian yang Tuhan berkata, ini jangan kamu terima. Sebab rupanya uang itu juga merupakan saluran untuk kutuk dan hal-hal yang mengerikan. Saya ingin buktikan dengan beberapa ayat. Saudara akan melihat kebenarannya. Coba buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ayat ini saya yakin saudara sudah pernah membacanya, tapi saya ingin mereview, mengulang kembali akan cerita ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Lihat mulai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, Anda perhatikan ini, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Naaman disembuhkan. Sebagai rasa terima kasihnya, dia bawa persembahan, dia berikan kepada si hamba Tuhan, yaitu Elisa. 16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya, aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, diberikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah semuanya sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya,
Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Terjemahan lain, bukankah rohku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi, Anda perhatikan ini, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Waktu Elisa berkata tidak dengan pemberian Naaman, bukan didasari rasa sungkan. Ini nabi Tuhan yang tahu apa yang harus dikatakan sesuai dengan petunjuk Allah kepada dirinya. Waktu dia berkata tidak dengan apa yang Naaman mau berikan, Elisa sudah tahu sebenarnya mana yang boleh diterima dan mana yang tidak boleh diterima. Tapi bujangnya melihat dengan cara berpikirnya sendiri dan dia berkata, Tuanku pasti segan, terlalu menyegani, sungkan dengan Naaman. Lalu dia buat penipuan, dia ajak dua bujangnya dan dia berkata, ada dua nabi, dan dia berharap Naaman percaya dua bujangnya inilah dua nabi yang dimaksudkan, yang baru datang. Dan Elisa berkata, tolong berikan kepada mereka. Naaman tanpa curiga, tanpa takut, tanpa merasa apapun, dengan senang hati diberikan. Memang niatnya mau memberikan. Kesembuhannya lebih dari semua harta yang dia punya. Ketika dia berikan, buat Naaman selesai. Buat Gehazi itu awal malapetaka. Elisa berkata, kamu sudah terima uang itu, dan dengan uang itu engkau boleh memiliki semuanya. Tetapi karena engkau terima uang itu, kusta Naaman nempel ke kamu. Dia keluar putih kayak salju, kena kusta, saudara. Uang bisa merupakan channel yang berbahaya. Sebab ketika engkau terima bunga misalnya, kalau Anda coba-coba jadi bank gelap, saudara membungakan uang. Orang yang mau terima bunga dengan kondisi bunga tinggi, itu kemungkinannya adalah mereka yang sudah berat sekali untuk datang kepada bank misalnya. Karena kondisinya, mereka pasti bisnisnya dalam keadaan berat sebetulnya. Tidak selalu, tapi biasanya begitu. Dan kondisi itu tidak wajar. Mungkin sekali orang itu sedang mengalami tanda petik kutuk dalam hidupnya, yang membuat ekonominya ancur-ancuran. Lalu dia datang dan dia minta uang kepada saudara, engkau berikan dengan bunga. Dia kerja keras, kerja di dalam kutuk. Mungkin ada hasilnya. Dia coba kumpul-kumpulkan, dia bayarkan bunga dari kerja dalam keadaan terkutuk, dan uangnya sampai kepada saudara. Waktu uangnya sampai kepadamu, kemungkinan yang akan terjadi adalah kutuk orang ini nulari saudara. Berapa banyak Anda dengar orang yang dulu kerjanya ngutangi orang, sekarang utangnya banyak? Kok bisa begitu saudara? Karena faktor ini. Mungkin itu akan berakibat bukan hanya dalam keuangan, tapi dalam urusan keluarga, rumah tangga, kesehatan, semuanya akan kena dampaknya. Kalau Allah berkata jangan diambil, jangan saudara. Kalau itu bukan hakmu, jangan pernah sentuh barang seperti itu. Makanya kita harus belajar melepaskan diri dari ikatan keuangan. Harus punya hubungan yang terputus antara jiwa kita dengan harta. Kenapa kok bisa begitu saudara? Coba buka sekarang Lukas pasal 12. Mengapa uang itu bisa merupakan channel yang seperti itu? Lukas pasal 12 ayat yang ke-34. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Lukas 12 ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Nah, dengar apa ya saudara?
Kalau ini orang lain, Victor, saya beri contoh supaya Anda ngerti dan tidak dilupakan seumur hidupmu. Ini contoh, kamu cadangan ya, di sini dulu. Anda akan tahu. Ini hati saya. Oke? Tapi Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Victor ini berat sekali hidupnya. Misalnya, susah sekali. Keter semua kerjaannya. Makanya kecil, kurus, terus gitu. Saya ini punya uang, saudara. Saya pakai dasi, dia nggak bisa beli dasi. Jadi saya punya uang. Tapi saya juga jadi bank-bankan, gitu saudara. Dia punya, Pak, tolong. Ketika uang saya serahkan, di mana hartamu di situ, jadi hati saya nempel ke hati, selalu itu channel untuk apapun. Allah kerja nemplak, kita nemplak hati. Allah memberkati hati kita. Setan masuknya juga lewat hati kita. Itu lubang. Waktu ini nempel. Seperti orang ada penyakit, tajai kumpul. Ngerti saudara? Waktu ini nempel, tadinya nggak ada apa-apa, tetap kaya, diberkati, berkelimpahan. Waktu ini nempel, saya ambil uangnya dia. Ini sudah nempel di sini, saya ambil uangnya dia. Saya ambil penyakitnya. Sekian waktu kemudian, orang diberkati ini berubah. Jadi kecil, saudara. Lihat? Kecil dari dia. Mau gitu, saudara. Sama-sama gak pakai dasi, saudara. Ngerti, saudara? Itu loh uang. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Seumur hidupmu jangan lupakan yang satu ini. Dari mana Pak ide itu? Sesaat muncul saya kerjakan, saudara. Sekarang lihat, orang Farisi, imam-imam zaman Yesus ngerti soal itu. Matius 27. Matius pasal yang ke-27. Ayat 3 mulai. Matius 27, ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Itu yang keenam, Anda perhatikan. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk menjadikan tempat apa? Pekuburan orang asing. Kematian tok isinya. Ini uang darah. Hasil uang darah. Ya kematian, kuburan, saudara. Ngerti mereka. Bukan langsung, puji Tuhan 30 keping perak, kembalikan. Bendahara tulis, pemasukan lagi 30. Orang jahat, agamawi, saudara. Ngerti, itu gak boleh. Kita katanya rohani dan baik, saudara. Tapi gak peduli sumbernya, sikat pokoknya. Lalu bersaksi Allah memberkati. 3 tahun kemudian, kolaps.
dari sini sumbernya. Kalau kita percaya kepada Yesus, saya beritahu saudara, kita hidup bukan dari atas penderitaan orang lain. Hidup kita bukan karena bunga uang kita. Hidup kita sumbernya dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ini kebenaran saudara. Anda renungkan, Anda kaji ulang dalam hidupmu. Anda lihat hidup kita masing-masing. Jangan pernah ada para mahasiswa yang punya cita-cita jadi rentenir di tengah-tengah kita. Amin. Susah Pak, daripada demo-demo keluar rentenir aja. Saya berkata, itu uang darah. Sebaliknya sekarang, kalau itu datang diberikan kepada orang yang tepat, bukan untuk ambil keuntungan dari orang itu, tapi karena Anda memberikan berkat. Ini yang sebetulnya kita semua kerjakan, yang saya lakukan, yang membuat kita diberkati sampai dengan hari ini. Saya mau tunjukkan beberapa ayat. Saya tahu Anda akan diberkati. Buka dulu Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 atau 20. Filipi pasal 4, pasal terakhir, ayat 15. Paulus berkata begini, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Sebetulnya bukan hutang piutang, tapi giving and receiving. Jadi begini saudara, Paulus berkata, dari semua jemaat, tidak ada satu pun yang memberikan dukungan keuangan kepadaku seperti kamu, di mana mereka memberinya itu bukan asal memberi, tapi mereka memberi dengan harapan mereka menerima sesuatu kembali dari Allah. Dan itu bukan materi loh pikirannya saudara. Apapun yang dia mau beri, pasti dia beri. Jadi dia berkata, aku ini cuma didukung oleh kamu satu-satunya yang memberi, tapi juga urusannya itu giving and receiving. Kamu memberi dan kamu mengharapkan ada yang kembali dari Allah dalam hidupmu. Dan itu pasti bukan uang. Paulus tidak pernah bagi-bagi uang kepada mereka, saudara. Oke? Nah, lihat ayat berikutnya. 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dengan mereka memberi, rupanya pemberian itu ada buahnya. Buahnya itu memperbesar lagi keuntungan mereka. Mereka memberinya kepada Paulus, Allah yang mengembalikannya kepada mereka, sehingga hidup mereka berbuah dan memperbesar keuntungan mereka. Ayat berikutnya, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu. Ini berkali-kali dia ngomong soal kiriman pemberian, saudara. Hebat sekali. Dan dia berkata, aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Baru ayat berikutnya dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ini jemaat satu-satunya yang ketika Paulus pergi, dia berkati dia, dikirimi. Berkali-kali dia berkata, kirimanmu, pemberianmu. Dia berkata, cuman kamu yang buat itu. Dan waktu kamu memberi, kamu tahu, kamu mengharapkan, kamu terima imbalannya dari Allah. Ayat 19 dia berkata, Allahku, bukan aku, kata Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, jemaat yang seperti ini
Apa yang mereka dapat? Di pasal yang pertama dari surat Filipi yang sama, ayat yang ke-7. Pasal yang pertama, ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Oleh karena mereka itu mendukung dia, memberkati hidupnya, maka apa yang ada pada Paulus, kasih karunia itu jemaatnya boleh ambil bagian, mendapatkan bagiannya. Dan ini hukum Tuhan, saudara. Saya mengerti ini sebetulnya beberapa tahun yang lalu. Saya waktu itu ikut KKR dari Benny Hinn. Dalam hari yang terakhir, itu ada persembahan sebelum kita mulai kebaktian ya, sebelum Benny Hinn menyampaikan firman. Dan panitia itu mengumumkan kita akan memberikan persembahan. Lalu mereka mengatakan bahwa kita butuh partner, orang-orang yang mau setiap bulan memberikan persembahan untuk ministry ini sekian puluh dolar setiap bulan. Saya nggak tertarik sama sekali untuk ikut ambil bagian, dan agak repot buat saya setiap bulan kirim uang ke Amerika. Tapi ketika saya tidak terlalu pedulikan itu, Roh Kudus berkata kepada saya, apakah engkau ingin punya pelayanan yang diberkati seperti hambaku ini? Saya bilang, iya Tuhan. Ikut jadi partnernya, berkati pelayanannya, maka itu akan transfer ke kamu. Kamu juga akan punya pelayanan yang diberkati. Waktu saya kerjakan itu, saudara, saya tahu Allah membuka mata rohani saya untuk saya buat. Nah sekarang saya mau tunjukkan pada saudara, apa yang kita kerjakan sebetulnya. Terus terang saya berkata pada saudara, setiap ada hamba Tuhan tamu, siapapun, gereja ini tidak punya tarif untuk mereka. Tanya saudara Thomas yang pegang keuangan gereja. Selalu dia akan tanya kepada saya, Pak, kita berkati berapa hamba Tuhan yang datang ini? Selalu dia tanya, karena kami tidak punya tarif. Ini kita bukan ngundang ludruk saudara ya, sekali tampil berapa itu bukan saudara, bukan. Kita ngundang hamba Tuhan, Nabi Allah, orang yang diurapi. Ingat Alkitab berkata, percaya kepada Tuhan, tetap teguh. Percaya kepada nabi-nabinya, kita akan berhasil, prosper, diberkati. Kata 2 Tawarikh. Jadi setiap kali ada tamu, saya ini berdoa saudara, Tuhan, kami ini gereja, mesti berkati berapa kepada hambamu ini. Saya buka apa adanya saudara. Dan selalu Tuhan bicara, selalu Tuhan bicara. Hebat. Ya, kalau Anda mau dengar suara Tuhan, tanya yang satu ini, Tuhan, aku berkati berapa si A, aku berkati, dia kan ngomong. Kalau Tuhan, aku terima berapa, nggak ngomong dia saudara. Capek, terlalu banyak yang begitu sih soalnya. Jadi itu udahlah. Kalau Anda mau dengar suara Tuhan, tirukan ini doa yang saya naikkan setiap kali ada tamu. Dan saya berkata pada saudara, saya nggak akan sebut angka lah. Tapi angka yang Tuhan beri selalu sekian kali lipat dari yang orang duga, saudara. Dan itu jumlah yang besar sekali. Saya rasa Anda tidak siaplah tahu angkanya. Oh siap Pak, hanya pengen tahu aja sebetulnya. Enggak lah saudara, besar. Beberapa teman tahu, kita beri besar saudara. Dan selalu waktu mereka pulang, saya antar di airport, semua berkata begini, aku syok sekali. Nggak tak duga kalian bisa berkati aku sekian banyak. Nggak masuk akal. Syok. Ingat, uang tidak bisa membeli karunia. Bukan karena saya mau beli, saudara. Dalam ketaatan saya kerjakan bagian saya. Waktu saya berkati dia, orang ini grateful sekali. Hatinya kebuka. Dan hati saya di dia. Hati kita di dia. Karena uang dari kita. Hatinya grateful. Hatinya terbuka. Ambrol semua anugerahnya. Dia pulang. Kita ketinggalan. Ada orang-orang yang model ngirit. Bodoh saya beritahu. Ini kebenaran saudara.
saya lebih suka secara pribadi, saudara. Saya nggak ngajari Anda ini pribadi saya, bukan Tuhan bicara loh. Saya lebih suka memberkati pribadi. Kalau saya ngomong ke hamba Tuhan, saya tidak pernah berkata, ini untuk pelayananmu. Saya nggak pernah berkata begitu. Saya berkata, ini blessing buat kamu. Dia mau pakai untuk pelayanannya dia, terserah. Beberapa buat itu. Bill Wilson misalnya. Itu dia kan butuh dana besar sekali. Itu sebagian besar menurut saya dikembalikan untuk ministrinya dia di New York, terserah dia. Tapi saya tidak pernah berkata ini untuk pelayananmu, karena itu menyusahkan, saudara. Kalau dia haus mau minum Coca-Cola, ini pelayanan apa enggak ya minum Coca-Cola ini? Jangan-jangan saya pakai uang ini keliru dengan Tuhan, menyusahkan. Akhirnya dia punya uang banyak dan dia kecekik kehausan. Kenapa? Tidak berani minum Coca-Cola, karena ini saya embel-embeli untuk pelayananmu. Saya pribadi suka memberkati pribadinya. Nah, banyak orang lebih senang memberkati proyek, panitia, lembaga. Tapi kalau sudah sampai kepada si A, si B, berat, saudara. Padahal saya mau beritahu saudara, ini rahasia besar. Allah tidak pernah pilih lembaga, Allah tidak pernah pilih panitia, Allah tidak pernah pilih proyek, Allah tidak pernah pilih organisasi, Allah pilih orang. Saya nggak mau nabur di pinggir-pinggirnya sawah, saya tabur tepat di tengahnya, saudara. Nah nanti kalau dia begini, kok Anda tahu? Dia begini. Begitu Naaman serahkan uangnya, selesai urusannya. Pernahkah diungkit-ungkit lagi, maka kustanya kambuh lagi, saudara Naaman? Dan saya berkata begini, ini banyak orang Kristen gak sanggup. Makanya kalau memberi ada embel-embelnya untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang abstrak, gak ngerti buat apa. Abstrak. Tapi kalau kena pada pribadi, ini untuk ini, orang ini, susah. Nah biasanya kita memberi berupa barang. Kalau udah gak mau uang, kita carikan barang yang bagus, kita berikan ke dia. Kita tidak mau orang kerja tanpa upah. Jadi kita memberikan yang terbaik, kita bisa carikan barang yang baik untuk dia. Tapi gak pernah mau terima uang. Suatu hari dia ke Semarang. Keponakannya, itu anak tunggal dari orang tuanya, akan menikah. Kira-kira hanya 1-2 minggu setelah dari Semarang. Dia tidak punya kesempatan untuk beli pakaian pesta. Ini pesta keluarga dibuat cukup besar, dan dia berkata aku mesti hadir, dan dia nggak punya pakaian pesta untuk itu. Waktu di Semarang dia berdoa, Tuhan aku lupa pesan pakaian, aku lupa beli. Dan Roh Kudus berkata begini, nanti aku belikan buat kamu, tidak pakai uangmu. Dia bingung, kok tidak pakai uang? Setelah pelayanan, apa yang terjadi saudara? Di kota ini dia ketemu dengan orang yang bisa buatkan pakaian, dan dia senang sekali. Pada hari terakhir, istri saya berkata, kamu kasihkan persembahan ini kepada dia. Beritahu, jangan ditolak. Tidak boleh ditolak, harus diterima. Jadi saya datang berkata, ini persembahan. Tidak boleh ditolak, harus diterima. Supaya kami diberkati. Dia terima. Dia nggak cerita dengan kami berapa ongkosnya dia buat pakaian pesta dan sebagainya. Dan menurut dia salah satu pakaian terbaik yang pernah dia punya. Dan harganya adalah persembahan yang gereja ini beri. Dikembalikan perpuluhannya, tepat itu harganya yang harus dia bayar. Sehingga dia berkata, yang Pak Petrus sampaikan, saya alami tepat seperti kebutuhan saya. Tidak ada 1 rupiah pun yang geser, exactly tepat. Amen, saudara. Saya dengar itu, puji Tuhan, tambah semangat saudara. Setiap kali ada orang yang sembahyang lagi, Tuhan, berapa yang kita harus persembahkan untuk dia? Dan cara ini saudara, hanya terjadi kalau hatimu sudah jebol dari semua ikatan uang. Kalau tidak, Anda hitung-hitungan, wah kok enak. Tapi setiap kali Anda bisa lihat orang itu bukan orangnya, tapi urapan yang di atasnya, Anda dengan bebas bisa lakukan itu. Resikonya saya cerita ini apa? Anda berkata, Pak Petrus jaluk duit, pray saudara, orang butuh duitmu. Saya berkata, saya diberkati. Saya ceritakan firman, saya sampaikan kebenaran buat saudara. Amen, saudara.
Oh, gereja lagi penggalangan dana. Tidak, nanti tanggal 3 Anda tahu berapa yang terkumpul dalam setahun. Luar biasa, nggak masuk akal kita. Itu Tuhan, saudara. Anda tahu, nanti Anda tahu itu Tuhan semua. Dari mana nanti angka sekian besar itu? Karena kita adalah gereja yang memberi dan memberkati, saudara. Itu rahasianya. Jadi saya buka semua kepada saudara dengan segala resikonya. Nggak apa-apa. Daripada Anda kurus kering semua, saya menyatakan kebenaran Tuhan. Oke? Nah, sekarang buka Matius 13. Saya berikan 3 ayat terakhir. Matius 13. Perhatikan mulai ayat yang ke-53. Matius 13 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-58 dari Matius pasal yang ke-13. Sesudah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di mana masalahnya? Mereka lihat Yesus sebagai manusianya, tidak pernah melihat urapan Tuhan di atasnya. Nah, sekarang bandingkan dengan Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, 24 sampai 30, bukan 24 sampai 23. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-24 sampai 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Nah, kalau Anda baca sampai di sini aja jelas sekali. Sebab orang-orang sekitar Elia dan Elisa melihat mereka sebagai manusianya, yang dari jauh tahu ini hamba Tuhan. Dan waktu mereka lakukan bagian mereka, mujizat Allah itu dialami. Saudara sekalian, belajar melihat. Saya suka dengan belajar melihat dengan benar. Saya suka dengan lagu yang bagus sekali. Lagunya berkata, I can see in you the glory of my King. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Mau coba ngomong pada sebelahmu, ada kemuliaan Raja di wajahmu. Sekalipun kau belum mandi nampaknya, tapi aku tetap lihat kemuliaan Raja. Ya gitu loh, saudara. Kita mulai lihat ini anak Pak ini, anak Pak ini, anak Ibu ini, kayak mereka melihat Yesus dan mereka kecewa sekali. Dan mereka tidak punya apa-apa. Ayat yang terakhir, dan kita selesai dengan ini. Lihat pada Matius pasal yang ke-10 sekarang. Matius pasal yang ke-10. Perhatikan pada ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Hebat nggak, saudara? Makanya jadi urusan Tuhan itu baik, jangan jadi urusan setan, saudara. Ya, sebab orang nyambut kita seperti nyambut Yesus, nyambut Bapa di surga. Ya kan? 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai apa? Nabi. Nabi itu kan jawatannya, kan urapannya.
Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah. Betul nggak kata Paulus? Nah, kalau Anda perhatikan orang Yahudi nyambut itu bukan selamat datang, bye, bukan, saudara. Anda tahu orang Yahudi kalau nyambut itu artinya dia buka pintu rumahnya lebar-lebar, dia persilahkan dia masuk, semua kekayaan yang dia punya itu dikasihkan semua, kalau kamu ambillah semua, makan yang terbaik. Dia begitu, saudara. Sampai anak-anaknya suruh keluar dari kamarnya, kamar terbaiknya kasihkan tamunya. Jadi kata nyambut itu bukan cuma spanduk selamat datang hamba Tuhan ini, bukan, saudara. Bukan di airportnya alami, ya itu bagian dari itu, tapi lebih daripada itu, nyambutnya mereka itu nyambut habis-habisan, saudara. Dan Tuhan berkata, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Makanya ini ada nasihat bagus lah. Teman-teman banyak guyon, baik guyon, tapi jangan hina dia. Wah, rupamu kayak guyon, hati-hati, sebab engkau tidak sambut dia sebagai orang benar, makanya hidupmu kurang diberkati. Amen. Guyon boleh, tapi jangan menjatuhkan harga dirinya. Sudah jatuhin lagi, saudara. Jangan dihina, jangan diperlakukan tidak sopan. Dalam kondisi wajar boleh. Jangan bapakmu, mamahmu dilipat-lipatkan, hati-hati, saudara. Anda harus menyambut orang benar sebagai orang benar. Anda akan terima upah orang benar. Ya, saya senang guyon, tapi pokoknya jangan nyakiti hati, jangan menyinggung perasaan, jangan menghina, jangan ngabis-ngabisin, saudara. Dihabisin semua sampai model-model, wah kok kayak kodok kayak apa, jangan, saudara. Itu orang benar, sambut sebagai orang benar. Ada yang sering diolok-olok buat t-shirtnya Blon Dewi, orang benar. Saya jamin tidak ada orang berani lagi dengan saudara. Tidak usah bilang nabi dah, nanti orang takut lari semua. Bilang aja orang benar. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sak gelas gini kok, Tuhan tidak pernah utang, saudara. Berbahagialah yang meletakkan cawan ini tiap minggu di tempat ini, tidak akan kehilangan upahnya. Ini, saudara, ini Alkitab yang berkata. Dan itu Tuhan sembahkan, sederhana. Dan itu yang kita semua kerjakan sebetulnya. Setiap kali ada orang dipakai, siapapun lah, saya berdoa, Tuhan, dan berapa yang kami berkati itu dia. Dan waktu kita kerjakan dengan setia, saudara, nanti ada tahu kita diberkati Tuhan luar biasa, luar biasa. Nggak masuk akal. Tanggal 3 nanti akan lihat angka persisnya. Ini kan belum tuntas, saudara, tapi sudah terlalu fantastis. Kalau Anda masih ingat yang tahun lalu, menurut saya double dari tahun lalu. Lupa apa? Salah ya kok lupa, saudara. Double dari tahun lalu. Di tengah-tengah krisis, Allah berkati kita luar biasa. Dan saya sampaikan, saya kalau ngomong soal perpuluhan, saya tidak merasa feel guilty karena saya pikir saya cari uang untuk pribadi, tidak. Kita sistem gaji di gereja ini. Beberapa gereja bilang perpuluhan hak pendeta, itu betul. Tapi kita berkeputusan tidak. Tapi saya mau katakan kebenaran tetap kebenaran. Dan tidak akan kita ubah cara yang ada. Anda beri banyak, beri sedikit, gajinya sama semua. Gaji kami tidak berubah. Kalau waktunya naik ya naik, saudara. Karena kemurahan Tuhan. Tapi saya mau beritahu ini kebenaran. Skala besar kami kerjakan, kita kerjakan. Skala kecil Anda kerjakan. Mulai sekarang cari kesempatan bisa memberkati orang-orang sekitarmu. Di MK misalnya, lihat siapa yang aku bisa berkati hari ini. Ada orang benar, aku akan terima sebagai orang benar. Anda terima upahnya orang benar. Amen, saudara. Tutup Alkitab, saudara, dan kita berdiri bersama-sama.